Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang mukmin yang senantiasa mengikuti dalam surga dan kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-80. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizan. Siapa saja yang dia mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan siapa saja yang dia berpaling, maka tidaklah engkau diutus untuk menjaga atau mengurus atau menghitung amalan mereka. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwasanya siapa saja yang mentaati Rasul, maka berarti dia sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Man ata'a al-amira faqad ata'ani, wa man asal amir faqad asani." Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang mentaatiku berarti dia telah mentaati Allah SWT. Dan siapa saja yang dia bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah SWT. Dan siapa yang mentaati pemimpin, maka sungguh dia telah mentaatiku, kata Nabi. Dan siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Dalam hadis yang mulia ini dan juga dalam ayat yang mulia ini, Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwasanya ada hubungan atau korelasi yang kuat antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Siapa saja yang dia mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah. Sebaliknya, orang yang dia mengaku mentaati Allah, mesti dia mentaati Rasul. Sebaliknya, seorang yang dia bermaksiat kepada Rasul, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Maka ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul merupakan ketaatan yang mutlak, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59 sebelumnya, di mana Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.
Maka ketaatan kepada Allah SWT dan ketaatan kepada Rasul sifatnya mutlak. Kita mesti taat kepada Allah dan mesti taat kepada Rasul. Seluruh perintah Allah kita kerjakan, seluruh larangan Allah kita tinggalkan. Begitu juga seluruh perintah Rasul kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, kerjakanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Maka ini Allah SWT mengatakan siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Dalam ayat ini ada himbauan, ada anjuran agar kita mentaati Rasul. Dan ini menunjukkan bahwasanya risalah yang dibawa oleh Rasul itu maksumah, yaitu terjaga dari berbagai macam kesalahan. Karena Allah SWT mengatakan kalau mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Berarti syariat, risalah, perintah yang dibawa oleh Rasul itu semuanya adalah benar. Tidak ada di dalamnya kesalahan. Makanya ketaatan kepada Rasul sifatnya mutlak. Kemudian Nabi tadi mengatakan waman asani faqad asallah. Sebaliknya siapa yang bermaksiat kepadaku maka berarti telah bermaksiat kepada Allah SWT. Orang yang tidak mentaati Rasul maka secara tidak langsung dia telah bermaksiat kepada Allah, karena Rasul diutus oleh Allah SWT. Apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah perintah dari Allah SWT. Maka bermaksiat kepada Rasul berarti bermaksiat kepada Allah SWT. Kemudian Nabi tadi mengatakan waman ata'al amir faqad ata'ani. Siapa yang mentaati pemimpin maka sungguh dia telah mentaatiku. Di sini perlu dijelaskan bahwasanya ketaatan kepada pemimpin sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan pada ayat 59 sifatnya tidak mutlak, tetapi tabi'ah, yaitu mengikuti kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketika pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul maka wajib bagi kita untuk mentaati dia. Sebaliknya ketika pemimpin tersebut bermaksiat kepada Allah dan Rasul maka tidak boleh kita mentaatinya. Kemudian Allah SWT mengatakan wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizan. Siapa saja yang berpaling, yaitu berpaling dari engkau, yaitu tidak mau mentaati Allah, tidak mau mentaati Rasul, maka Allah katakan fama arsalnaka 'alaihim hafizan, bahwasanya kami tidak mengutus engkau kepada mereka sebagai orang yang harus menghisap amalan mereka. Maka tugas Rasul hanya menyampaikan. Ketika ada orang yang tidak mentaati Rasul, tidak menerima syariat, tidak masuk ke dalam Islam, maka tidak ada kewajiban bagi Rasul untuk memaksa orang tersebut. Karena tugas Rasul hanya menyampaikan saja. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dan juga Rasul tidak dibebani oleh Allah SWT agar manusia semuanya beriman. Maka ini juga menjadi perhatian bagi kita ketika kita menyampaikan Islam, berdakwah. Tugas kita hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Ketika orang yang kita dakwahi tidak mau menerima, maka kita ingat ayat ini bahwasanya Rasul tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyampaikan. Begitu juga kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Maka selanjutnya orang menerima atau tidak itu kembali kepada Allah SWT. Ayat yang ke-81 Allah SWT melanjutkan wa yaquluna ta'ala فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Mereka
Mereka ini maksudnya adalah orang-orang yang berpaling dari Rasul, orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasul tadinya, yaitu orang-orang munafik. Mereka mengatakan ta'atun, yaitu mereka mengatakan bahwasanya kami taat kepada engkau wahai Muhammad, kami sepakat dengan engkau wahai Muhammad. Ini perkataan orang-orang munafik. Ketika berada di hadapan Rasul, mereka mengatakan kami taat, kami ikut, kami sepakat. Tapi fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Ketika mereka keluar dari engkau, artinya sudah tidak bersama engkau lagi, maka sebagian dari mereka kemudian berkumpul. Bayyata ta'ifah, bayyat artinya berkumpul pada malam hari, kemudian merencanakan sesuatu atau berbicara tentang sesuatu ghairal ladzi taqul, tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, apa yang engkau katakan. Artinya mereka ketika tidak lagi bersama Rasul, orang-orang munafik, maka mereka membuat sebuah kesepakatan lain yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan kepada Rasul SAW. Maka ini orang munafik. Di hadapan Rasul mereka mengatakan, ya kami sepakat, ya kami setuju, ya kami taat, ya kami laksanakan. Tapi ketika mereka keluar dari Rasul, maka mereka membuat perkataan yang lain atau merubah kesepakatan tersebut. Kemudian Allah SWT mengancam mereka dengan mengatakan, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah SWT menulis apa yang mereka buat pada malam hari tersebut, apa yang mereka sembunyikan. Menurut mereka, mereka sembunyikan itu supaya orang tidak tahu, tapi Allah SWT mengetahuinya. Wallahu yaktub. Allah SWT menulis, yaitu melalui perantara malaikat. Allah SWT menulis apa yang mereka rencanakan pada malam tersebut. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada Rasul, fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Maka berpalinglah dari mereka, biarkanlah mereka, orang-orang munafik tersebut, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Artinya serahkan segala urusan kepada Allah. Tidak perlu takut kepada tipu daya orang-orang munafik. Tidak perlu khawatir terhadap apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan, tapi semua bertawakal kepada Allah SWT. Maka orang mukmin dia tidak takut terhadap tipu muslihat, musuh dan sebagainya. Ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin, maka dia serahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah. Serahkan segala urusan kepada Allah SWT. Kenapa? Wa kafa billahi wakil. Dan cukuplah Allah SWT sebagai penolong. Dan cukuplah Allah SWT yang akan menolong orang mukmin. Maka ketika kita sudah menyerahkan segala urusan kepada Allah, bertawakal kepada Allah SWT. Tawakal al-i'timad ala Allah, yaitu bersandar kepada Allah SWT. Setelah kita berusaha, setelah kita ikhtiar, kita gantungkan diri kita hanya kepada Allah, maka cukup Allah SWT sebagai penolong. Orang mukmin dia minta tolong kepada Allah SWT, tidak perlu merasa khawatir dengan tipu daya orang-orang musyrik, orang-orang munafik dan sebagainya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-82, Allah SWT mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Maka mereka ini, kata Allah SWT, tidak mentadaburi Al-Qur'an. Kalau seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, maka sungguh mereka akan mendapati di dalam Al-Qur'an itu perselisihan yang banyak, yaitu kontradiktif yang banyak. Maka dalam ayat ini Allah SWT menyuruh kita
untuk mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Dan ini salah satu kewajiban kita kepada Al-Quran. Kewajiban seorang muslim kepada Al-Quran adalah bagaimana dia mempelajari Al-Quran, mempelajari cara membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik anda adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita belajar membaca Al-Quran, kemudian mempelajari tafsir dan maknanya. Tujuannya kita mempelajari tafsir dan makna agar kita bisa mentadabburi. Tadabbur artinya adalah memahami, merenungkan maksud dan makna dari firman Allah SWT dalam Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa mentadabburi Al-Quran kecuali kita memahami maknanya, kecuali kita mempelajari tafsirnya. Dengan kita mempelajari tafsirnya, maka kita akan berpikir, kita akan merenungkan apa maksud dari ayat ini, apa faedahnya, apa yang bisa kita ambil dari faedah atau ayat ini. Maka Allah SWT menyuruh kita untuk mentadabburi Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati-hatinya sudah terkunci. Maka orang yang bisa mentadabburi Al-Quran adalah orang-orang yang hatinya itu terbuka, artinya bersih, bisa memahami ayat. Adapun orang-orang yang terkunci mati, orang-orang yang hatinya kotor, penuh dengan maksiat, maka sulit bagi dia untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah, perkataan Allah yang suci, yang bersih. Tidak mungkin kita bisa memahaminya kecuali orang yang juga bersih hatinya. Maka Allah SWT dalam ayat ini mengatakan, apakah mereka tidak mentadabburi atau hati mereka sudah terkunci sehingga tidak atau sulit untuk memahami ayat tersebut. Makanya ketika kita mempelajari Al-Quran, membaca, terus bisa kita introspeksi diri, kita lihat, kita baca, apakah kita paham atau tidak. Kalau sulit bagi kita untuk memahaminya, maka kita koreksi hati kita. Ini apakah hati saya bersih atau tidak, atau hati saya sudah terkunci atau tidak. Maka ini penting bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran, karena faedah dalam Al-Quran sangat banyak. Kita membaca Al-Quran, setiap kali kita membaca, mulai dari awal sampai akhir, setiap khatam, setiap ayat yang kita baca itu ada faedahnya. Dan terus, makanya para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang bersih hatinya, maka dia tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Artinya tidak mungkin dia bosan dari Al-Quran, walaupun dia sudah mengkhatamkan sekian kali, ribuan kali. Maka setiap ayat yang dia baca hari ini, besok dia baca lagi, ada faedah yang lain. Dia baca lagi besok, ada faedah yang lain lagi. Ayat yang dibaca sama, faedahnya berbeda. Ini uniknya Al-Quran, tidak sama dengan buku atau kitab yang lainnya. Maka Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah SWT yang agung, yang di dalamnya banyak sekali keutamaan, banyak sekali hidayah. Di dalam Al-Quran adalah hidayah. Dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan hidayah itu kecuali dengan kita mempelajari Al-Quran. Maka para ulama dikatakan adalah mereka orang-orang yang tidak pernah puas dengan Al-Quran, artinya terus belajar mempelajari Al-Quran dan selalu mendapatkan faedah dari Al-Quran. Maka penting bagi kita untuk selalu mempelajari Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan faedah dari Al-Quran ini. Karena ini adalah perkataan Allah, perkataan Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan makhluk ini. Maka perkataan Allah tidak sama dengan perkataan makhluk.
Yang kadang perkataan kita manusia, perkataan yang tidak ada faedahnya, sia-sia. Tapi perkataan Allah SWT tidak ada yang sia-sia. Di dalamnya banyak faedah yang mesti kita selalu baca dan kita gali. Maka Allah SWT di sini menganjurkan kita, mengajak kita untuk mentadabburi Al-Quran agar kita mendapatkan faedah. Kemudian Allah katakan, walau kana min indi ghairi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang saling bertentangan atau kontradiktif dalam Al-Quran. Makanya kalau kita baca Al-Quran tidak ada yang kontradiktif, tidak ada yang bertentangan dalam Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Justru ayat yang satu menafsirkan ayat yang lainnya, ayat yang satu menjelaskan ayat yang lainnya, ayat yang satu memperjelas, mempertegas ayat yang lainnya, bukan bertentangan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran kalamullah, perkataan Allah. Kalau perkataan makhluk berbeda. Perkataan kita kadang kontradiktif. Hari ini kita mengatakan A, besok kita mengatakan B. Berlawanan. Sekarang kita katakan hitam, besok putih. Itu perkataan manusia. Tapi perkataan Allah SWT tidak ada yang bertentangan. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, antara ayat satu dengan yang lainnya itu saling menjelaskan, saling menafsirkan, dan tidak kontradiktif. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-83, Allah SWT mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Allah SWT mengatakan, ketika datang kepada mereka suatu urusan yang berkaitan dengan hal yang bersifat keamanan ataupun sesuatu yang bersifat di dalamnya ada ketakutan, maka mereka menyebarluaskan berita tersebut. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara mereka, maka sungguh akan ada orang-orang yang bisa mengambil faedah istinbat dari mereka. Dan kalau bukan karena karunia Allah terhadap Anda sekalian dan rahmat Allah, maka sungguh Anda sekalian akan mengikuti syaitan kecuali hanya sedikit. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada orang-orang yang lemah imannya. Termasuk di sini adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang lemah imannya, ketika datang kepada mereka satu berita, satu hal yang di dalam berita itu ada suatu hal yang bersifat keamanan, rasa aman atau rasa ketakutan, maka serta mereka menyebarluaskan berita itu tanpa mereka berpikir lebih dahulu atau tanpa mereka tabayun atau mereka cross check ini benar atau tidak beritanya. Maka kewajiban kita ketika datang berita atau hal-hal yang mungkin kalau kita sampaikan ini bisa mendatangkan ketakutan dan sebagainya, hendaknya kita tabayun atau cross check terlebih dahulu. Kita teliti terlebih dahulu, ini benar enggak beritanya. Tidak langsung disebarkan, karena kalau seandainya dalam berita tersebut ada satu hal yang di dalamnya ada hal yang membuat orang bisa menimbulkan rasa takut, cemas dan sebagainya, maka ini tentunya suatu hal yang membuat gaduh. Sedangkan kita belum tahu ini benar atau tidak. Maka ayat ini menyuruh kita agar kita meneliti berita sebelum kita menyebarkannya. Ya, apalagi
berita itu akan kita sebar kepada khalayak ramai, yang kadang sebagian mereka tidak memahami. Maka tugas kita pertama ketika ada berita, hendaknya kita pertama kali adalah kita cross check terlebih dahulu, kita teliti ini benar atau tidak beritanya. Satu. Yang kedua, kalau toh itu pun benar, kita lihat ada tidak faedah dari kita menyebarkan berita tersebut. Berita itu benar, tapi tidak semua kebenaran itu disampaikan untuk semua orang. Kita pikirkan terlebih dahulu, ini ada faedahnya atau tidak berita ini kalau kita sampaikan. Kemudian juga kita pikirkan yang ketiga, apakah berita ini akan kita sampaikan kepada semua orang atau sebagian orang saja. Karena enggak semua orang yang kadang bisa memahami. Mungkin kalau berita ini didengar oleh orang-orang yang misalnya memahami atau berpendidikan misalnya, maka mereka bisa memahaminya dengan baik. Tapi ada orang-orang yang tidak paham misalnya, justru ini akan menimbulkan fitnah. Maka ini sangat berbahaya, akan menimbulkan kegaduhan. Maka ini dihimbau oleh Allah SWT, diberikan peringatan oleh Allah SWT agar kita tidak tergesa-gesa menyebarkan suatu berita yang di situ ada tentang hal yang bersifat keamanan ataupun ketakutan. Apa faedah dari kita sebarkan berita ini? Ada enggak? Terus kita lihat, kita pikirkan, ada enggak maslahatnya? Atau malah akan menimbulkan mafsadat atau bahaya? Ya, terutama di zaman kita sekarang, berita menyebar begitu sangat cepatnya dan dikonsumsi oleh semua orang, seluruh lapisan masyarakat. Nah, ketika kita menyampaikan berita itu tanpa kita memfilter, tanpa kita pilah dan pilih, maka akan terjadi kekacauan, kegaduhan dan sebagainya. Dan itu tentunya akan berimbas kepada kita sendiri. Kita yang menyebabkan, menjadi penyebab terjadinya kericuhan, kegaduhan, ketidaknyamanan, maka kita tentunya akan menanggung dosa. Berita yang kita sampaikan, kita yang menjadi penyebab tersebarnya berita tersebut, sehingga orang menjadi takut, khawatir dan sebagainya, maka kita mendapat imbas dari perbuatan tersebut, dosa dari apa yang kita lakukan. Maka hendaknya kita berpikir untuk tidak mudah menyampaikan berita sebelum kita cross check, sebelum kita pikirkan terlebih dulu maslahat dan mafsadatnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Ini perlu kita pahami dengan baik hadis Nabi ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim menyebutkan ini dalam kitab Muqaddimah kitab Sahih Muslim. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup bagi seseorang itu dianggap dia berdusta kalau seandainya dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Semua apa yang dia dengar langsung disampaikan. Cukup itu menjadi dusta, walaupun itu benar. Artinya apa? Tidak semua yang kita dengar itu langsung kita sampaikan. Ya, tidak semua yang kita dengar itu langsung kita sampaikan pula. Sebagaimana Allah sebutkan juga dalam surah An-Nur, ya, Allah ceritakan ketika menyebar berita haditsul ifki, yaitu berita bohong tentang rumah tangga Nabi SAW. Allah SWT memberikan gambaran yang sangat unik. Allah katakan apa? Ketika berita itu menyebar, Allah katakan, id talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi. Ketika Anda menerima berita itu dengan lisan Anda. Coba kita bayangkan, kita menerima berita dengan telinga, bukan dengan lisan.
Tapi Allah mengatakan ketika Anda menerima berita itu dengan lisan Anda. Maksudnya apa? Saking cepatnya, tidak pakai telinga lagi, langsung lisan. Itu Allah sebutkan dalam surah An-Nur. Yaitu ketika terjadi hadisul ifki, berita bohong tentang Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala. Ittalaqawnahu bi alsin. Anda menerima berita itu dengan lisan, padahal kita menerima berita dengan telinga, bukan dengan lisan. Telinga baru kita sampaikan. Tapi Allah memberikan gambaran saking cepatnya berita itu menyebar, seolah-olah enggak pakai telinga lagi, langsung lisan mendengar dan menyampaikan. Ini sangat berbahaya. Terutama sekali lagi di zaman kita sekarang, kita mestinya berhati-hati untuk menyebarkan berita, opini dan sebagainya, isu dan sebagainya. Karena kata Nabi SAW, cukup bagi kita menjadi menanggung dosa dusta kalau seandainya kita menyebarkan semua apa yang kita dengar. Kemudian Allah SWT mengatakan, walau radduhu ila rasul, kalau seandainya mereka mengembalikan berita itu kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, atau kepada orang yang pemimpin di antara mereka. Pemimpin di antara mereka maksudnya adalah para pemimpin dan juga para ulama yang mengerti persoalan. Mereka sampaikan terlebih dahulu, ini beritanya begini, musyawarah dulu, ini gimana, kita sampaikan atau tidak, kita sebarkan atau tidak. Kalau mereka kembalikan kepada Rasul, tentunya ini ketika Rasul hidup, sekarang sudah tidak. Atau kepada ulil amri, yaitu para pemimpin dan ataupun para ulama, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Sungguh mereka akan mendapatkan faedah ya dari berita tersebut. Mereka sampaikan misalnya kepada para ulama, ini bagaimana? Maka para ulama yang menjelaskan begini maksudnya. Mereka dapat faedah. Tapi kalau berita itu cuma dikonsumsi dengan orang awam saja, tidak dapat faedah. Maka terjadi apa? Justru yang terjadi fitnah. Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan mengatakan, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalil. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, sungguh kalian akan mengikuti syaitan. Mengikuti syaitan dalam hal apa? Menyebarkan berita-berita bohong. Maka menyebarkan berita bohong itu adalah salah satu langkah syaitan, salah satu trik syaitan, sehingga terjadi berbagai macam kerusakan di masyarakat. Allah katakan kalau bukan karena rahmat Allah ya kepada sebagian dan juga karunia Allah, sungguh kalian akan mengikuti syaitan ya, dengan memperbanyak berita-berita bohong dan sebagainya. Illa qalil, sedikit orang yang bisa memilah dan memilih, sedikit orang yang bisa menahan diri untuk tidak menyebarkan berita. Maka jadilah kita termasuk orang yang sedikit tadi. Itu orang yang bisa memfilter berita apa yang kita dengar, isu yang kita baca dan sebagainya. Terutama di zaman kita sekarang ini, kita bersabar untuk tidak memencet untuk menyebarkan berita. Tapi kita pilah dan pilih, kita lihat dulu benar atau tidak, apa faedahnya, atau kita bertanya kepada orang yang lebih mengetahui, sehingga kita tidak termasuk orang yang dikhawatirkan termasuk menyebarkan bohong dan menanggung dosa dari berita tersebut. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa ayat yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi